Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab yang ke-13, yaitu file over dan juga load balance. Nah, untuk yang akan kita bahas pada video kali ini kira-kira ada 10 materi. Untuk mula-mula kita ke konsep file over dan load balance terlebih dahulu ya. File over dan load balance itu adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Seperti pada contoh topologi ini ya. Nah, untuk file over sendiri itu konsepnya ISP1 enable dan ISP2 itu disable. Maksudnya ISP2 itu akan menjadi backup nanti. Sedangkan kalau load balance, ISP1 dan 2 itu aktif secara bersamaan. Gambarannya itu gini, beberapa PC ingin connect ke internet melalui ISP1, kemudian beberapa PC connect ke internet melalui ISP2. Nah, salah satu studi kasus pada load balance yaitu ketika PC ingin akses YouTube, dia melewati ISP1, dan kalau ingin akses Facebook, dia melewati ISP2. Sekarang kita lanjut ke setup topologi. Di sini saya masih menggunakan topologi pada bab 12 ya, yang mana ini sudah saya hapus PC dan juga servernya, kemudian name-nya. Untuk router WD saya ganti menjadi router ISP, begitu juga dengan hostname-nya menjadi router ISP2, kemudian pada router ISP juga saya ganti menjadi router ISP1 ya. Kemudian untuk bekas konfigurasi PPPoE sebelumnya juga teman-teman hapus ya. Lalu untuk router ISP2 ini dihubungkan ke ISP. Nah, di sini ada di router ISP2 saya coba IP address print. Nah, ini pada ISP2 IP-nya kosong ya. Berarti di sini kita konfigurasikan WAN statiknya saja. Caranya seperti biasa ya. IP address, address sama dengan saya mau IP-nya 137.148. Lalu kita tambahkan route-nya. Kemudian kita tambahkan DNS-nya. Oh, ini saya sudah ada, jadi tidak saya tambahkan ya. Kita cek IP address print. Oke, sudah ada. Kita coba ping 888. Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya, kita tambah satu router lagi sebagai router customer. Kemudian kabelnya kita hubungkan ke ISP1 dan juga 2. Ini untuk penambahannya tidak saya record ya. Oke, ini sudah saya tambahkan ya dengan nama router customer. Di sini kita melakukan set IP address pada Ether 2, pada ISP1 dan juga 2, yang mana ini itu berfungsi sebagai gateway oleh router ini. Langsung saja di sini kita buka window ISP1 dulunya. Nah, di sini kita ke IP, kemudian kita ke address. Kemudian di sini kita klik add, kita tambahkan IP misal 1.1. Kemudian untuk ethernya adalah yang mengarah ke router customer yaitu Ether 2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita ke ISP2. Di sini IP-nya saya mau 172.16.1.1, interface-nya Ether 2. Kita apply, kemudian kita oke. Lalu kita setting pada router customer-nya. Di sini kita cek IP neighbor dulu. Oke, di sini sudah terdeteksi ya router ISP1 dan juga router ISP2-nya. Di sini kita setting IP-nya untuk yang mengarah ke Ether 1 dulu, yaitu 168.1.2. Oke, kemudian kita setting untuk yang ke Ether 2. Oke, sekarang kita coba cek-in ke gateway. Berhasil ya. Nah, yang ke ISP2 juga berhasil. Kita lanjut ke add default route pada router customer. Di sini router customernya saya ganti name-nya menjadi Mikrotik, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah bingung. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan default route pada router Mikrotiknya, yang mana nanti router Mikrotik itu bisa internetan dengan menggunakan dua jalur, yaitu dari ISP1 dan juga ISP2. Oke, langsung saja di sini kita add. Di sini pada Mikrotiknya, router Mikrotik sudah saya konekkan ke Winbox dengan menggunakan router ya. Oke, di sini kita ke IP, kemudian kita ke route. Di sini kita klik add. Untuk DHT address-nya yaitu 000/0. Kemudian untuk gateway-nya kita tulis IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP2. Kita apply, lalu kita oke. Nah, ini salah satu dari routingnya, statusnya ini S doang nih, static aja.
Tapi nggak apa-apa, ini tuh bisa aktif menjadi AS kalau kita disable routing satunya. Nah, inilah konsep dari failover. Di sini saya akan aktifkan yang ISP1 saja, kemudian yang ISP2 ini saya disable. Kita coba tes apakah sudah bisa ping ke internet atau belum. Di sini kita klik new terminal. Kita coba ping 888 ya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, karena DNS-nya belum kita isi, maka di sini kita isi, kita tulis IP DNS server sama dengan 888. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oh ya, agar lebih maksimal kita tambahkan 2 PC pada topologi kita ya. Di sini untuk menambahkannya akan saya tidak record ya. Oke, ini sudah saya tambahkan ya 2 PC-nya. Nah, agar mereka itu bisa internetan, di sini kita setting NAT pada router grafiknya. Di sini kita coba buat bridge untuk dijadikan gateway oleh PC-nya ya. Di sini kita klik bridge, kemudian di sini kita klik add. Untuk name-nya saya mau misal bridge WD. Langsung saja kita apply, kemudian kita oke. Kemudian di sini kita ke port, di sini kita masukkan interface apa saja, yaitu interface Ether 3 dan juga Ether 4 ya. Kemudian kita coba setting IP untuk bridge-nya. Di sini kita klik IP dan kita ke addresses. Untuk IP bridge-nya saya mau misalkan 10.10.10.1. Interface kita pilih bridge, kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita buat DHCP server juga ya untuk PC-nya. Di sini kita klik ke IP, kemudian DHCP server, kita klik DHCP setup. Untuk interface-nya ini adalah bridge wiki ya. Selanjutnya bisa di next saja. Oke, baru deh kita setting NAT-nya ke IP, kemudian kita ke firewall, lalu kita ke NAT. Chain-nya SRC NAT. Untuk out interface-nya di sini adalah Ether 1, kemudian action-nya adalah masquerade. Kita apply, kemudian kita sebentar, di sini kita buat lagi untuk yang Ether 2 ya. Di sini bisa kita copy saja. Kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita coba request IP pada PC-nya ya. Kita coba IP DHCP. Oke, di sini saya pada VPC 1 mendapatkan IP 10.253 dan pada VPC 2 saya mendapatkan IP 10.254 ya. Di sini kita coba testing 888 ya. Oke, di sini berhasil ya teman-teman, walaupun tadi sempat gagal itu karena koneksi saya. Di sini kita tambahkan IP DNS agar dia itu bisa ping google.com ya. Kita lanjut ke konfigurasi failover. Untuk konsep failover sudah saya jelaskan pada materi pertama tadi ya. Yang intinya jika terdapat 2 jalur ISP, maka satu ISP lainnya akan menjadi backup. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melakukan failover secara sederhana sebenarnya. Yang mana pada jalur ISP1 ini yang aktif, dan jalur ISP2 ini yang disable atau menjadi backup. Yang ini ya teman-teman, maksud saya yang ini. Nah, kalau misalkan nih kita terus-terusan melakukan disable enable pada 2 jalur ISP ini, itu kan tidak efisien ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan parameter distance yang ini. Distance itu maksudnya mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, jika distance tersebut nilainya makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, di sini kita coba besarkan nilai distance pada ISP1, yang artinya nanti ISP2 yang akan diprioritaskan. Di sini kita buka konfigurasi ISP1. Pada distance, di sini kita isi 10 misal. Kemudian kita coba apply, lalu kita oke. Nah, maka di sini jalur internet dipindahkan ke ISP2 ya. ISP1 menjadi statik saja dan ISP2 ini menjadi aktif statik. Nah, jika misalkan kita disable Ether 2, kita coba ke interface, kemudian kita disable Ether 2-nya. Maka jika kita cek pada IP route, nah di sini otomatis yang aktif itu menjadi yang ISP1 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi Ether 2-nya. Lalu pada ini yang Ether 2, distance-nya kita naikkan menjadi 20. Kita apply dan kita oke. Nah, maka di sini yang aktif adalah ISP1 ya. Kita lanjut ke cek gateway pada failover. Saat menggunakan failover pada Mikrotik itu terdapat fitur cek gateway teman-teman. Nah, di sini saya berikan studi kasus jika sekarang kan jalur yang digunakan adalah ISP1 ya. Nah, jika IP pada ISP1 itu di-disable, apakah Mikrotiknya sudah bisa mendeteksi
atau belum? Maka dari itu bisa kita gunakan penentuan check gateway. Jika kita menggunakan check gateway pada router mikrotik dengan memilih ISP1, maka nanti router mikrotik itu akan selalu melakukan check gateway pada ISP1. Kalau misalkan pada ISP1 terdisable, maka jalurnya akan diubah ke ISP2. Lalu saja di sini kita coba terapkan check gateway-nya pada router mikrotik ya. Di sini kita buka konfigurasi jalur ISP1. Di sini terdapat opsi check gateway, yang mana ini terdapat dua opsi, yaitu ping dan juga ARP. Kalau misalkan pilih ping, maka routernya akan terus melakukan ping gateway setiap 10 detik. Kalau pilih ARP ya berarti dia menggunakan fitur ARP. Di sini kita pilih yang ping saja. Kemudian kita coba apply lalu kita oke. Sekarang kita coba disable IP ISP1. Kita ke router ISP1. Untuk IP yang mengarah ke Ether 2 ini kita disable. Kita tunggu sekitar 10 detik ya. Kemudian kita coba cek pada routing table-nya router mikrotik. Ini masih belum, kita tunggu ya. Nah, maka di sini jalur yang aktif adalah jalur yang ke ISP2. Jadi sekarang dia itu sudah bisa mendeteksi jika pada ISP1 itu terdapat kesalahan. Kita aktifkan lagi IP pada router ISP1 ya. Kita lanjut ke konfigurasi load balance ECMT. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai konsep dan penerapan dari load balance. Untuk konfigurasi load balance ini cukup simpel sebenarnya. Ini untuk routing table yang tadi yang 00/0 kita hapus semua ya. Oke. Kemudian kita klik add. DHC address-nya 00/0 untuk gateway-nya kita isikan IP dari 2 ISP, maka di sini kita tambahkan satu kolom lagi. Untuk kolom pertama kita isikan IP ISP1 dulu ya. Lalu yang kolom kedua kita isikan IP ISP2. Kita apply lalu kita oke. Oke, di sini statusnya sudah AS, artinya kita bisa internetan dengan menggunakan ISP1 ataupun 2. Di sini kita coba uji pada PC-nya apakah mereka itu lewatnya jalur ISP1 apakah jalur ISP2. Oke, ini ketika saya coba trace 888 ternyata dia itu melalui jalur ISP1 ya. Ini 192.168.1.1. Sekarang kita coba trace google.com ya, kira-kira dia itu lewatnya ISP mana. Oke, di sini ternyata dia juga melewati ISP1 nih teman-teman. Nah, dalam load balance itu terdapat istilah round robin, yang maksudnya ini adalah masih menggunakan ISP1 atau 2. Jadi sifatnya itu masih 50-50 teman-teman. Kita lanjut ke trace route. Tadi kita sudah melakukan konfigurasi load balance, tapi sifatnya itu masih round robin, yaitu kita masih nggak tahu dari router mikrotik itu nentuinnya pakai ISP1 atau 2. Nah, kali ini kita akan mencoba trace route dari sisi router mikrotik. Langsung saja kita coba pada router mikrotiknya. Di sini kita klik tool, kemudian kita ke trace route. Nah, di sini pada trace route tuh kita isikan 88 dulu ya. Kita coba 88. Kemudian pada protokol kita pilih ICMP. Langsung kita coba start. Nah, ini dia pada nomor 1, ini dia melewati ISP1 ya teman-teman. Kita coba stop, kita coba trace route ke IP-nya FB. Untuk IP-nya FB tadi sudah saya cari tahu, yaitu 31.13.68.35. Kita coba start. Nah, jika kita coba trace route ke FB, IP-nya FB, ini dia melewati ISP2 teman-teman, 16.1.1. Lalu gimana kalau kita coba trace route pada PC? Di sini kita coba, ini kita stop dulu. Kita coba ping ke IP-nya FB, apakah dia sama lewat ISP-nya? Mungkin ini langsung trace route saja ya, gak usah ping. Oh, ini dia ternyata kalau dari PC itu dia lewatnya ISP1 teman-teman, 192.168.1.1. Kita lanjut ke kasus berbeda bandwidth pada ISP. Sekarang kita akan mencoba kasus jika pada setiap ISP itu bandwidth-nya berbeda-beda. Misal pada ISP1 bandwidth-nya adalah 2 Mbps dan pada ISP2 itu 8 Mbps. Nah, pada saat ini kita sudah tidak bisa menggunakan round robin karena bandwidth yang paling besar adalah ISP2. Maka traffic paling banyak yang disalurkan adalah ke ISP2. Oleh karena itu, kita akan melakukan konfigurasi load balance lagi.
Di sini bisa kita coba ke IP, kemudian kita ke root, kita buka konfigurasi yang 000/0. Nah, di sini karena bandwidth-nya 2 MB dan 8 MB berarti artinya 4:1 ya. Maka pada gateway, di sini kita tambahkan kolom lagi agar menjadi 5 kolom. Pada kolom yang pertama ini IP ESP1, untuk kolom-kolom yang selanjutnya ini adalah IP ESP2 ya. Kita coba tulis satu per satu. Oke, seperti ini, kemudian kita coba apply, kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini bisa dipastikan jalur yang paling banyak digunakan untuk akses internet ini adalah ESP2. Kita coba uji dengan threshold. Di sini kita klik tool, kemudian kita ke threshold. Kita coba uji untuk IP-nya YouTube. Tadi saya sudah cari, IP-nya adalah 142.251.12.91. Untuk protokol masih ICMP, kita coba start. Nah, benar ya teman-teman, ini dia pakainya jalur ESP2 yang IP-nya adalah 172.16.1.1. Kemudian teman-teman bisa coba pada PC-nya, tapi insya Allah ini nanti dia pasti akan melewati jalur ESP2 ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi load balance route rulers. Sebelumnya kita pernah mengkonfigurasi load balance dengan ECMP. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi load balance route rulers. Route rulers ini bekerja dengan SRC address, maksudnya adalah kita bisa mendefinisikan misal dari PC1 ketika mau internetan itu melalui ESP1, maka pada SRC address-nya kita isikan IP PC-nya. Karena akan menggunakan SRC address, maka pada VPC-nya ini kita buatkan IP statiknya ya. Nah, saat ini IP pada VPC 1 dan 2 sudah saya bikinkan yang statiknya. Untuk VPC 1 ini IP-nya adalah 10.10.10.11 dan untuk VPC 2 saya IP-nya adalah 10.10.12. Teman-teman bisa setting sendiri ya. Langsung saja kita coba konfigurasikan. Kita masuk ke Winbox-nya. Di sini kita ke IP, kemudian kita ke route. Nah, untuk konfigurasi yang tadi, yang 00/0 kita bisa disable dulu. Untuk menambahkan route rulers, di sini kita klik yang ruler, yang ini. Kemudian kita klik add. Kalau pada SRC address, kita tulis IP yang VPC1 dulu. Tadi IP-nya adalah 10.11 ya. Lalu pada table, ini misalkan bisa kita tulis VPC1. Kita coba, oh ya, table ini maksudnya ketika ada paket dari 10.11, maka router mikrotiknya itu akan melihat routing table pada table ini. Ini kita coba apply, kemudian kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk IP VPC 2-nya, yaitu 10.12. Untuk tabelnya misal VPC 2, kita apply, kemudian kita oke. Jika lulusnya sudah, di sini kita ke routes kembali. Kemudian di sini kita klik add. DNS address-nya 00/0, gateway-nya kita tulis ESP1 dulu, IP-nya yang 192 itu ya. Lalu pada routing mark yang ini kita pilih yang VPC1 dulu. Karena kita ingin VPC1 agar bisa internetan itu kan menggunakan ESP1 ya. Kalau yang VPC2 itu misal kita mau dia kalau mau internetan itu pakai ESP2 ya. Sini kita apply, kemudian kita oke. Kita tambahkan lagi gateway ESP2, routing marknya VPC2. Kita apply, lalu kita oke. Ya, kita coba uji pada PC-nya. Kita coba trace 888. Oke, di sini sudah berhasil ya rulesnya. Pada VPC1 dia itu melewati ESP1 untuk menuju ke 888. Kita coba pada VPC 2, harusnya dia kalau mau ke 88 ya berarti lewatnya ESP2 ya. Oke, di sini pada VPC 2, pin 88 dia melewati ESP2 ya. Kita lanjut ke konfigurasi load balance firewall Mangle. Sekarang kita coba konfigurasi load balance Mangle. Load balance Mangle ini lebih gacor dibandingkan metode lainnya, karena pada Mangle ini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Salah satu contoh dari load balance Mangle ini, misal dari PC1 ingin akses internet melewati ESP1 dan PC2 melewati ESP2. Kasusnya ini seperti pada route rules ya. Contoh lainnya misal hanya HTTPS saja yang lewatnya ESP1, terus yang HTTP lewatnya ESP2, seperti itu. Kita coba konfigurasinya sekarang. Untuk konfigurasi yang sebelumnya ini kita hapus dulu ya. Oh, di sini kita disable saja. Untuk kasus yang akan kita lakukan itu sama seperti sebelumnya ya.
Di sini kita mulai konfigurasinya, kita bisa ke IP, firewall, kemudian di sini ada opsi Manage, kita klik Add. Nah, pada C, kita isi pre-routing, kemudian SRC address-nya kita isikan IPv1, yaitu 10.11. Kemudian ke actionnya kita pilih mark routing, kemudian pada new routing mark, misal kita tulis Manage ISP1, kita coba apply kemudian kita oke. Nah, ini sudah hijau ya, kita tambahkan lagi untuk yang PC2. Di sini sama ya, pre-routing, SRC address-nya IPv4, actionnya adalah mark routing, lalu new routing mark-nya Mango ISP2. Kita coba apply kemudian kita oke. Kemudian kita daftarkan pada routing table-nya, kita ke IP, lalu kita routes. Di sini klik add, DSC address-nya 000/0, gateway-nya kita tulis yang ISP1 dulu. Pada routing mark, kita pilih yang Mango ISP1. Kita coba apply lalu kita oke. Oke, kita tambahkan yang ISP2. Routing marknya pilih yang Mango ISP2. Kita apply kemudian kita oke. Oke, sudah AS. Kita coba uji pada PC-nya. Saya coba trash 888. Oke, ini sesuai menggunakan ISP1. Kita coba trash 88 pada VPC2, apakah dia benar-benar menggunakan ISP2. Nah, benar ya, di sini pada VPC2 ini dia melalui jalur ISP2. Oke, untuk video pada bab 13 ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.